Sekali waktu Sultan Kerajaan Banjar, Sultan Tahmidullah, berkunjung ke kampung-kampung yang ada di wilayahnya. Tiba di kampung Legabang, ia terkesima melihat lukisan yang indah. Setelah bertanya, dia mengetahui pelukisnya bernama Muhammad Arsyad, seorang anak berusia 7 tahun. Tertarik dengan kecerdasan dan bakat anak kecil itu, Sultan berniat mengasuhnya di istana. Mulanya Abdullah dan Siti Aminah, kedua orang tua Arsyad, enggan melepas anak sulungnya itu. Tapi atas pertimbangan masa depan si buah hati, keduanya pun menganggukkan kepala. Di istana, Arsyad kecil bisa membawa diri, selalu menunjukkan keluhuran budi pekertinya. Sifat-sifat terpuji itu membuat ia disayangi warga istana. Bahkan Sultan memperlakukannya seperti anak kandung. Beranjak dewasa, Arsyad dikawinkan dengan Bajut, seorang perempuan yang solehah. Ketika Bajut tengah mengandung anak pertama, terlintas di benak Arsyad untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Sang istri tidak keberatan demi niat suci suami. Meski dengan perasaan berat, setelah mendapat restu Sultan, Arsyad berangkat untuk mewujudkan cita-citanya. Di tanah suci, Arsyad memperdalam ilmu agama. Guru-gurunya antara lain Syekh Abdillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hassani Al-Madani. Namanya terkenal di Mekah karena keluasan ilmu yang dimilikinya, terutama ilmu qiraat. Ia bahkan mengarang kitab qiraat 14 yang bersumber dari Imam Asy-Syatibi. Uniknya, setiap juz kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar. Menurut riwayat, selama belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar bersama 3 ulama Indonesia lainnya, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Palembani, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Mesri. Mereka berempat dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawi yang sama-sama menuntut ilmu di Al-Haramain Asy-Syarifain. Belakangan Syekh Abdul Wahab Bugis kemudian menjadi menantunya karena kawin dengan anak pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu, timbul hasratnya untuk kembali ke kampung halaman. Sebelum sampai di tanah kelahirannya, Syekh Arsyad singgah di Jakarta. Ia menginap di rumah salah seorang temannya waktu belajar di Mekah. Bahkan menurut kisahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sempat memberikan petunjuk arah kiblat masjid Jembatan 5 di Jakarta sebelum kembali ke Kalimantan. Ramadan 1186 Hijriah bertepatan dengan 1772 Masehi, Syekh Arsyad Al-Banjari tiba di kampung halamannya di Martapura, pusat kerajaan Banjar masa itu. Raja Banjar, Sultan Tahmidullah, menyambut kedatangannya dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat mengeluh-ngeluhkannya sebagai seorang ulama matahari, agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar. Syekh Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan, tak hanya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren lengkap sarana dan prasarananya, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya, tapi juga berdakwah dengan mengadakan pengajian baik di kalangan istana maupun masyarakat kelas bawah. Lebih dari 40 tahun Syekh Arsyad melakukan penyebaran Islam di daerah kelahirannya. Sebelum maut menjemputnya, beliau meninggal pada tahun 1812 Masehi dalam usia 105 tahun. Sebelum wafat, dia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalampayan bila sungai dapat dilayari, atau di Karangtengah, tempat istrinya Bujat dimakamkan bila sungai tidak bisa dilayari. Namun karena saat meninggal air sedang surut, maka ia dikebumikan di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Di daerah yang terletak sekitar 56 km dari kota Banjarmasin itulah jasad Datuk Kalampayan, panggilan lain anak cerdas kelahiran Legabang,
ini dikebumikan. Wallahu a'lam.